いずれは1分、10分、1時間と思いのまま止められるようになってやろう。楽しみだ。だんだん長く時間を止めるのはな。Yeah. Yeah. Dio Brando adalah salah satu karakter antagonis utama dalam seri anime dan manga JoJo Bizarre Adventure karya Hirohiko Araki. Dio merupakan sosok musuh bebuyutan keluarga Joestar dan pernah muncul dalam beberapa bagian cerita, termasuk Phantom Blood dan Stardust Crusaders. Dio lahir dari keluarga miskin dengan ayah yang kasar. You want, father? Medicine? You idiot! Their snake oil does me no good! Get out of here! And don't come back until you've found me some booze! Setelah kematian ayahnya, Dio diadopsi oleh George Joestar, ayah dari Jonathan Joestar. Devil that you were, you drove mother to an early grave. I'm glad you're dead. May you burn for your sins. Dio yang ambisius dan licik berusaha merebut kekayaan keluarga Joestar, dan hubungan antara Dio dan Jonathan menjadi sangatlah tegang. でもここで負けたらこれから一生ディオの陰でおどおどと生活しなくてはならない。何よりもエリナの名誉を取り戻すため。Dio memiliki ambisi yang luar biasa besar. Sejak awal, dia tidak pernah puas dengan kehidupan yang sederhana atau terbatas. Dari masa mudanya yang sulit, dia memutuskan untuk menguasai segalanya, baik itu kekayaan, kekuasaan, atau bahkan kehidupan itu sendiri. Dalam ambisinya untuk menjadi penguasa dunia dan melebihi batas kemanusiaan menjadi pendorong utama dalam setiap tindakannya. Dio sangat karismatik, mampu mempengaruhi orang-orang di sekitarnya untuk mengikuti perintahnya, bukan hanya melalui ancaman atau kekerasan, tapi juga dengan kata-kata yang meyakinkan dan penampilan yang sangatlah memukau. Bahkan orang-orang yang mengetahui kejahatannya seringkali tunduk kepada Dio karena mereka merasa tertarik oleh auranya yang memukau. Dio memiliki kemampuan untuk memanipulasi orang-orang, membuat mereka percaya bahwa mengikuti Dio adalah salah satu pilihan hidup mereka. 君は悩みを抱えている。苦しみを抱いている。私と付き合えばきっと心の中から取り除けると思うんだ。 Dio selalu menunjukkan kekuatan dominasi dalam setiap situasi. Dia memiliki kepercayaan diri yang sangatlah tinggi terhadap kemampuannya sendiri dan jarang meragukan keberhasilannya. Bahkan ketika menghadapi lawan yang kuat, Dio tetap menunjukkan sikap percaya diri dan superioritas, membuat lawannya merasa gentar. Kekuatan vampirnya serta Stand the Ward memberikan kemampuan untuk mengendalikan pertempuran dengan mudah, memperkuat dominasinya atas musuh. Keberadaan Dio membawa tekanan yang kuat ke sekitarnya. Bahkan tanpa menggunakan kekerasan, dia dapat mengintimidasi orang-orang hanya dengan hadir di sekitar mereka. 君は普通の人間にはない特別な能力を持っているそうだ。一つそれを私に見せてくれると嬉しいのだが。 Wibawa Dio lahir dari perpaduan antara kekuatan, ambisi, dan karisma yang membuatnya terasa seperti sosok yang tidak bisa dilawan. Hal inilah yang diperkuat oleh sikapnya yang tenang, tatapan tajam, serta senyum sinis yang sering muncul saat dia tahu bahwa dia sudah menguasai situasi. Dio selalu menjaga penampilannya dengan cara yang megah dan agung. Pakaian serta postur tubuhnya menunjukkan kemegahan dan ketegasan seorang penguasa. Bahkan dalam situasi yang menegangkan, Dio tetap tampak tenang dan tidak tergoyahkan, menunjukkan bahwa dia selalu berada di puncak kekuatan dan situasi yang terkontrol. Wibawa Dio semakin diperkuat dengan kekuatan stand-nya, The Ward, yang bisa menghentikan waktu. Kekuatan ini memberinya keunggulan yang tidak adil dalam pertempuran, membuatnya tampak hampir tidak terkalahkan. Dengan kemampuan ini, Dio benar-benar menjadi entitas yang seolah-olah mampu mengontrol diri manusia. Salah satu elemen penting dari wibawa Dio adalah cara dia berbicara. Dialog-dialognya yang penuh dengan kepercayaan diri serta frasa seperti The World! Tomare Tokyo! menjadi simbol dari kekuatannya. Suaranya yang dalam,
dan penuh keyakinan memperkuat karisma dan aura dominasi yang ia pancarkan. Kehidupan keras yang Dio alami di usia muda menanamkan dalam dirinya kebencian yang mendalam dan hasrat untuk melampaui statusnya sebagai orang buangan. Trauma ini menghubungkannya untuk menguasai segala sesuatu, membuktikan bahwa dia lebih baik daripada siapapun, terutama keluarga Joestar yang dia pandang sebagai lambang status sosial yang ia benci. Dio memiliki kompleks superioritas yang ekstrim. Dio percaya bahwa dia ditakdirkan untuk menguasai orang lain dan menjadi lebih dari manusia biasa. Sejak kecil, dia selalu melihat dirinya lebih pintar, lebih kuat, dan lebih berhak daripada orang-orang yang di sekitarnya. Setelah menjadi vampir, keyakinan ini menjadi semakin diperkuat karena sekarang dia benar-benar memiliki kekuatan fisik yang lebih jauh melampaui manusia biasa. Narsisme, Dio juga sangatlah mencolok. Dia menganggap dirinya sebagai makhluk yang sempurna, yang berhak mendominasi dan mengendalikan nasib orang lain. Keinginannya untuk menguasai dunia dan mendapatkan kekuasaan mutlak berasal dari keyakinan bahwa dirinya adalah yang terkuat dan pantas berada di puncak hierarki. Dio adalah seorang manipulator ulu. Dia mampu membaca kelemahan orang lain dan memanfaatkannya untuk keuntungannya sendiri. Dia seringkali menggunakan pesona dan karismanya untuk mempengaruhi orang-orang, membuat mereka percaya bahwa dia memiliki kekuatan yang tidak tertandingi dan mampu memberikan mereka kekuasaan atau keselamatan. Namun, begitu mereka tidak lagi berguna, dia tidak ragu untuk menghancurkan mereka. Salah satu aspek psikologis Dio yang paling menonjol adalah kebutuhan mendalamnya untuk mendominasi orang lain. Dia tidak hanya ingin menang atas lawannya, tetapi juga ingin membuat mereka merasa rendah dan tidak berdaya di hadapannya. Dio merasa puas ketika dia bisa mengontrol hidup dan mati orang lain, mempermainkannya dengan sesuka hati, dan pada akhirnya menghancurkan mereka dengan serangan fisik maupun mental. Bagi Dio, kekuatan adalah segalanya. Dia percaya bahwa kekuatanlah yang menentukan siapa yang layak memimpin dan siapa yang harus tunduk. Dia tidak melihat adanya nilai dalam moralitas atau kebaikan. Yang ada hanyalah siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Dalam pandangan ini, yang terkuat memiliki hak untuk mendominasi yang lebih lemah tanpa pertimbangan moral. Filosofi ini menggemakan konsep might makes right, yaitu keyakinan bahwa kekuatan dan kemampuan untuk memaksakan kehendak adalah salah satu yang penting dalam dunia. Dio melihat dirinya sebagai perwujudan dari prinsip ini, karena dengan menjadi vampir dan kemudian mendapatkan kekuatan stand the world, dia merasa bahwa dia telah melampaui manusia biasa dan layak untuk menguasai dunia. Filosofi Dio ini mencerminkan konsep Übermensch dari Friedrich Nietzsche, di mana manusia dapat melampaui batasan-batasan alami mereka untuk menjadi makhluk yang lebih kuat dan superior. Dio yang selalu menginginkan kekuatan absolut melihatnya dirinya sebagai makhluk yang lebih unggul, yang bertindak, berhak memerintah atas umat manusia. Dalam banyak hal, filosofi Dio ini bersifat nihilistik, di mana tidak ada nilai absolut atau standar moral yang mengikat. Dia melihat dirinya berada di luar batasan moralitas manusia biasa. Oleh karena itu, dia merasa bebas untuk melakukan tindakan apapun yang dia anggap perlu untuk mencapai tujuannya, termasuk kekejaman yang ekstrim. Filosofi Dio Brando memiliki kemiripan dengan konsep kehendak untuk berkuasa, will to power dari Nietzsche, di mana setiap makhluk hidup memiliki dorongan fundamental untuk mendominasi, menguasai, dan berkembang melampaui dirinya sendiri. Dio mewujudkan konsep ini dengan cara yang ekstrim. Seluruh hidupnya didedikasikan untuk mengejar kekuasaan dan kendali absolut. Dia tidak hanya ingin hidup selamanya, tetapi juga ingin menjadi makhluk yang paling berkuasa di dunia ini. Setelah wafatnya Dio, tubuhnya dibawa oleh para protagonis dan dijemur di bawah sinar matahari yang secara permanen menghancurkan sisa-sisa vampirnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa Dio tidak akan pernah bangkit kembali, karena sosok vampir seperti Dio
sangat rentan terhadap sinar dari matahari. Dengan kehancuran tubuh Dio, para Joestar percaya bahwa mereka telah mengakhiri ancaman Dio sekali untuk selamanya. Penghancuran ini juga melambangkan berakhirnya pengaruh langsung dari Dio atas dunia, setidaknya pada tingkat fisik. ディオにはみんなが貸していたのだよ。100年前から大勢の人間があらゆるものを貸していたのだ。 Selain pengaruh filosofis dan psikologinya, Dio juga meninggalkan warisan genetik melalui keturunannya. Dio memiliki beberapa anak yang mewarisi sebagian dari darah dan kekuatannya. Salah satu anak Dio yaitu Giorno Giovanna. Meskipun Giorno tidak mewarisi sifat jahat Dio, ia tetap memiliki kekuatan besar sebagai pewaris Dio. Dan pada akhirnya, Giorno menjadi pemimpin mafia yang adil di negara Italia.